Halo, perkenalkan nama saya Edi Pratama, saya mahasiswa jurusan. Halo, perkenalkan nama saya Edi Pratama, saya mahasiswa jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Saya angkatan 2018 dan sekarang masuk ke semester 7. Menurut saya, prestasi bukan hanya ketika kita memenangkan lomba, mendapatkan penghargaan atau apapun itu. Tetapi prestasi adalah apresiasi. Kita berprestasi karena kita mendapatkan apresiasi. Dan apresiasi bisa datang dari manapun, baik itu instansi, perorangan, atau dirimu sendiri. Semua prestasi memiliki arti mereka masing-masing, tetapi prestasi paling berarti adalah di KMIPA, atau Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Mengapa begitu berarti? Ada dua cerita. Di tahun pertama keikutsertaan saya di tahun 2019, di mana saya masih menjadi seorang mahasiswa baru, KMIPA menjadi suatu hal yang sangat diidam-idamkan oleh mahasiswa baru. Banyak mahasiswa baru kala itu, tapi saya mencoba untuk mengikuti seleksi universitas dan rupanya lolos. Dan itu menjadi bekal kepercayaan diri bagi saya untuk saya, oh rupanya Randy bisa dan kita semua bisa jika kita yang berusaha. Nah, di tahun kedua saya mengikuti KMIPA tetap berhenti di wilayah, dan tahun ketiga saya sempat pesimis bahwa oke, kita akan mengulang cerita yang sama, bahwa kita akan berhenti di KMIPA wilayah. Tetapi tidak. Tuhan berikan hadiah yang begitu luar biasa dan memberikan kesempatan saya untuk saya mengikuti KMIPA tingkat nasional di Juli nanti. Dan ini menjadi arti yang sangat luar biasa bagi perjalanan saya setelah menjadi mahasiswa, karena tidak ada yang mustahil selagi kalian ingin berusaha untuk menggapainya. Ketika kita nggak cukup untuk 100% effort, kita harus kasih 200% atau 300% effort kita agar ya untuk mencapai mimpi-mimpi kita. Motivasi terbesar saya untuk berprestasi atau terus mengembangkan diri adalah kedua orang tua saya. Di tahun 2011 saya kehilangan ayah saya di usia saya di umur 10 tahun dan kelas 5 SD. Hal ini membuat saya sempat down dan berpikir bahwa kenapa Tuhan tidak adil dan membiarkan orang tua saya untuk pergi gitu. Tetapi hal inilah yang membangun semangat saya untuk mengembangkan diri. Banyak hal yang berubah setelah kepergian ayah saya, dan ibu saya menjadi seorang single parent, dan dia berusaha untuk dapat menghidupi kami, saya dan adik-adik saya. Dan inilah yang ingin saya berikan kepada orang tua saya, khususnya ibu saya, adalah dia tidak sia-sia membesarkan saya. Saya memberikan hadiah-hadiah yang kita sekarang sebagai mahasiswa kita nggak bisa kasih mungkin uang ataupun membawa liburan dan lain-lain untuk menyenangkan hati mereka. Tetapi ketika mereka tahu bahwa usaha mereka tidak sia-sia, mereka menghidupi kita, mereka membesarkan kita dengan effort mereka, dan itu tidak sia-sia, dan kita menjadi seseorang yang membuat bangga mereka, itu adalah suatu kebahagiaan bagi orang tua kita. Dan itulah motivasi terbesar Randy untuk terus mengembangkan diri. Kiat-kiat berprestasi ala Randy Pratama. Yang pertama, kenali dirimu sendiri. Mulailah mengenali dirimu sendiri dari hal-hal kecil, seperti apa yang kamu sukai, apa yang tidak kamu sukai, apa yang ingin kamu capai, apa bakatmu, apa potensimu, dan lain-lain. Dengan mengenali dirimu sendiri, kamu tahu bagaimana cara memperlakukan diri kamu, apa targetmu, dan lain-lain. Sehingga kamu bisa mengatur apa yang ingin kamu capai ke depannya. Ini masuk ke kiat yang kedua. Yang kedua adalah set target. Nah, setelah kita mengetahui atau mengenali diri kita sendiri, kita pastinya tahu bahwa apa yang ingin kita kembangkan, apa yang menjadi interest kita, apa yang menjadi bakat kita. Lalu, kita dapat mengembangkan itu, dan kita bisa set target bahwa misalnya ketika kita interest ataupun
punya bakat di bidang tari, maka kita akan set target bahwa oke, aku bakal menang lomba tari misalnya tahun depan. Nah, set target menjadi penting karena ketika kita punya target, kita akan terus berpacu untuk terus berprogres mengembangkan diri. Ketika kita tidak punya target, maka ada kemungkinan kita untuk stuck di tempat karena kita tidak punya tujuan untuk mencapai sesuatu. Nah, masuk ke kiat yang ketiga adalah perencanaan. Di perencanaan ini, kita akan merencanakan bagaimana cara kita untuk mencapai target yang telah kita atur. Nah, apa saja yang perlu direncanakan? Nah, hal-hal yang perlu kita rencanakan adalah mungkin seperti bagaimana cara kita meraihnya. Apakah kita harus join sanggar, komunitas, ataupun mencari mentor dan lain-lain. Hanya kamu yang dapat menentukan karena kamu mengenali diri kamu sendiri. Kiat yang ketiga adalah melakukan perencanaan. Apa saja yang perlu kita rencanakan untuk menggapai prestasi? Pastinya kamu yang tahu. Apakah kamu memerlukan mentor? Apakah kamu harus bergabung ke sanggar, komunitas, atau organisasi-organisasi, ataupun belajar mandiri? Bagaimana cara kamu itu merancang pola belajarmu, cara belajarmu? Apakah kamu harus les? Rencanakan agar kamu bisa menggapai apa yang telah kamu targetkan. Usahakan perencanaan ini sesuai dengan apa yang kamu sukai, bagaimana kamu merasa nyaman, dan lain-lain. Nah, kiat yang keempat adalah pantang menyerah. Gagal adalah makanan yang sudah biasa ketika kita berusaha. Tetapi ketika kita gagal, kita tidak perlu untuk berhenti. Kita tidak seharusnya berhenti karena kita harus terus berjalan. Gagal bukan berarti kegagalan. Gagal adalah tangga menuju kesuksesan. Ketika kita berhenti untuk berusaha, itulah kegagalan itu. Yang kelima adalah tetap libatkan Tuhan di setiap usaha kita. Tuhan tahu rencana terbaik untuk kita. Ketika kita gagal bukan berarti Tuhan ingin kita gagal, tapi Tuhan ingin kita masih belajar. Kita masih mencari apa kesalahan kita, memperbaiki kekurangan kita. Ketika kita berhasil pun itu berarti berkat Tuhan, karena kita tidak bisa berjuang sendiri. Kiat yang keenam adalah jangan pernah puas dan terus belajar. Kadang kita sudah mendapatkan banyak prestasi dan kita merasa bahwa oke, kita sudah cukup. Nah, inilah yang harus kita hindari. Berprestasi adalah proses pembelajaran, dan proses pembelajaran akan berhenti ketika kita meninggal nanti. Bukan berhenti sekarang, tetapi ketika kita meninggal nanti. Nah, maka teruslah belajar dari siapapun. Jadilah gelas kosong untuk siapapun, karena kita bisa belajar banyak hal, baik itu dari orang lain di sekitar kita ataupun bahkan orang lain yang bahkan kita tidak kenal sama sekali. Kiat yang ketujuh adalah bangun motivasi dan terus ingat. Motivasi menjadi sangat penting ketika kita sudah mulai lelah dengan proses pembelajaran. Ketika kita lelah dengan proses pembelajaran, seringkali kita ingin menyerah. Tetapi ketika kita ingat kembali motivasi kita yang telah kita bangun di awal, ketika kita mulai untuk belajar ataupun berproses untuk mencapai mimpi kita akan kembali diingatkan bahwa kita ingin mencapai target itu. Nah, membangun motivasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting, tetapi sangat mudah untuk dilakukan. Kita bisa mengambil atau membangun motivasi dari manapun, baik itu untuk menyenangkan orang lain seperti orang tua, ataupun untuk contohnya ingin dikenal dan lain-lain. Banyak motivasi yang dibangun oleh seseorang itu tergantung kepada diri mereka sendiri. Apakah motivasi itu salah? Tidak. Selagi motivasi itu tidak untuk melukai atau merugikan orang lain, maka motivasi itu bebas. Motivasi itu diperbolehkan karena itu untuk semangat pribadi. Tiga kata yang menggambarkan Randy Pratama: semangat, optimis, dan selalu ingin belajar. Kita semua pasti ingin berprestasi. Nah, tetapi berprestasi tidak akan mudah karena kita akan memiliki banyak target yang harus kita capai. Effort atau usaha menjadi sangat penting. Nah, pastikan kalian terus berusaha, terus belajar, dan kembangkan diri kalian terus-menerus agar kalian
dekat dan terus berjalan lebih dekat ke arah mimpi yang telah kalian bangun. Nah, quotes aku adalah dream, think, and do. Just believe in yourself and you will be it. Kenapa quotesnya itu? Dream, kita tuh kadang harus bermimpi gitu. Bermimpi bahwa ya set mimpi kita setinggi-tingginya. Oh, kita mau mencapai target ini, target itu, dan target lainnya gitu. Dan selanjutnya pikirkan bagaimana cara kita mencapai target-target itu. Lalu do adalah lakukan apa yang telah kita pikirkan, apa yang telah kita rencanakan. Karena pikiran tanpa action ya bakal sia-sia juga, karena pikiran tidak akan masuk akal. Nah, just believe in yourself and you will be it. Banyak orang tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Padahal jika kita tidak percaya diri dengan diri kita sendiri, bagaimana orang bisa percaya dengan diri kita? Nah, itu believe in yourself and you will be it.